Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, ini kita bertemu lagi dengan Pak Berlian. Ini terkenal dengan namanya Pak Ian, Mas Ian ya, Mas ya. Boleh. Udah lama kita tidak ketemu ya, Mas? Ya, betul. Terakhir ketemu di mana ya, Mas ya? Di mana ya? Wah, di mana-mana Di kayaknya. mana-mana. Ya, Lupa. dia masih sering loh ngintip-ngintip Facebooknya gitu ya. Mas Ian ini adalah penggiat usaha UMKM yang bergerak di bidang oleh-oleh Jambi. Nah, klik aja oleh-oleh Jambi, Jakos, nah mesti ketemu ya. Karena di Jambi itu tidak banyak ya, Mas ya. Ya. Yang Ya, ada bergerak beberapa di sih. bidang. Mas, ini ceritain dulu, Mas. Ya. Kenapa tertarik di bidang usaha ini dan kenapa namanya Jakos? Iya, mungkin dari ini ya, Salmula. Akhirnya ada Jakos gitu. Jadi kayak waktu kami lama di Solo kan, Bu. Kita lama di Solo, sempat kerja di sana, saya istri juga kerja di sana, anak-anak masih kecil. Terus kita tuh pulang ke Jambi, pulang kampung mudik gitu kan. Di 2003, kalau salah 2003, ya 2003 kita pulang ke Jambi dan kita melihat tuh, ya kita balik lagi ke Solo bawa oleh-oleh apa gitu kan. Yang saya lihat pada saat itu memang lebih banyak UPP atau kerupuk oplang dan sebagainya, dan itu bukan identik dengan Jambi gitu kan, lebih ke Palembang. Maka dari situ ya kita pulang lah biasa kan, ini kayaknya buat usaha apa ya nanti di Jambi, kayaknya ada usaha apa gitu kan, kayaknya oleh-oleh asik juga. Itu baru terlintas saja gitu kan. Nah kemudian dalam perjalanan itu proses kreatifnya adalah pada ininya saya di 2007 itu persiapan untuk saya mengajukan pensiun dini. Mengajukan Pensiun dini dari sebuah perusahaan farmasi PMA ya, perusahaan Inggris Perancis. Saya mengajukan untuk Padahal mengundurkan sudah diri. punya jabatan kali itu ya? Enggak lah, biasa aja. Cuman sebenarnya sudah nyaman, rumah Sudah di nyaman Solo. ya? Rumah di Solo semua nyaman gitu kan. Tapi Allah menakdirkan supaya kita tidak nyaman gitu kan. Jadi nggak boleh lama-lama untuk nyaman. Nah, di zona itu kita membuat saya ingin tidak di dunia farmasi lagi, dan pada saat itu saya coba di 2007 kita sudah melahirkan Jakos sebenarnya dengan ada pada salah 4 desain dan produk gitu kan. Nah, itulah yang ketika aku sendiri kami pulang ke Jambi dan kita menjualkannya. Ya, waktu itu bukan belum seperti ini dulu. Jadi Nah, Jakos itu sebenarnya kepanjangan dari apa, Mas? Nah, Jakos sendiri, Jakos Jambi punya kaos. Jambi punya kaos. Jadi awalnya memang kaos ya? Awalnya kaos. Belum ke makanan. Kami berkembang ke makanan. Nah, itu jadi saat itu kita berpikir bisnis itu kan seperti ini. Orang punya masalah, kita kasih solusi. Nah, jadi orang Jambi punya masalah, saya punya masalah. Masa kasih oleh-oleh kerupuk kemplang sama pempek gitu kan, dan semuanya belum ada yang seperti ini gitu kan, lebih ke sana gitu kan. Waktu itu lebih pusatnya banyak di Murni. Nah, akhirnya kita kasih solusi. Nah, disitulah kasih solusinya adalah kaos sebagai salah satu oleh-oleh. Nah, akhirnya kan berkembang banyak juga batik gitu. Nah, itulah kita menatanya pelan-pelan sehingga akhirnya dapat seperti sekarang. Tapi sebenarnya kalau kita mengorek-ngorek lagi, flashback yang ke masa lalu, itu sebenarnya bukan ujuk-ujuk ada seperti ini gitu ya. Pasti ada proses jatuh bangunnya. Jatuh bangun panjang. Nah, salah satunya ketika kita pindah ke Jambi kan kita bukan di sini. Jadi saya meminjam rumah orang tua karena kosong bukan di Sungai Kambang, di Kebun Daging. Dari Kebun Daging, sahabat semua, itu sebuah rumah yang 4 meter dari kuburan. Nah, jadi kami berjualan di sebuah garasi rumah, perumahan yang menengah ke bawah, yang orang tuh nggak ada yang lihat itu tuh jualan apa gitu loh. Tapi kami mau struggle ya, mau fight. Nah, itu ya pantang menyerah tadi kan. Karena ketika kami pindah mengenolkan diri. Tahun berapa? From zero, 2008. Jadi 2007 saya sudah resign, anak-anak sama istri, anak yang nomor 1 tinggal karena masih kelas TK kelas A, yang bayi saya bawa. Nah, itu juga banyak ceritanya juga kan. Jadi saya membawa bayi usia 15 bulan ke Jambi berdua di atas pesawat, orang banyak nanya. Nah, itu bagian sebuah perjuangan. Nah, kita memulai dari nol, dan penjualannya kaos Jakos di garasi rumah yang dekat kuburan tadi itu sebulan cuma 1 pieces, dan saya menghidupi anak dan istri. Nah, itu kan bagian perjuangan ya. Nah, teman-teman kalau lihat sekarang mungkin Jakos gede, tapi prosesnya kan ya kita mungkin dianggap ngapain sih keluar gitu kan, sudah nyaman di Solo kan, biasalah keluarga kan.
mending daftar PNS gitu kan, Iya. kamu nyaman, kamu nggak ini, tapi ya ini pilihan, ini Karena pilihan, ini pilihan itu kok ya, ada jiwa iya yang jiwa yang mendorong memang itu gimana tuh? jiwa yang meronta-ronta. Pasti nggak nyaman ya. Karena gini, ketika kita ngambil pilihan ada konsekuensi, maka saya ya mohon maaf kalau keluarga banyak di PNS ya, saya memilih tidak di PNS dan ketika memilih itu maka konsekuensinya saya dibuktikan gitu kan. Bahkan ketika sudah dari sana 2 tahun kita benar-benar merangkak, waktu itu hanya mengandalkan gaji pensiun dini, kemudian kita ada konsinyasi barang di bandara, di dekranasda bandara. Nah itu cuma mengandalkan itu saja. Dan saya menolak beberapa tawaran pekerjaan. Padahal saya sudah punya sertifikasi nasional. Kalau pindah ke Jambi itu dari perusahaan asing di sebuah kota besar, pindah ke kota Jambi, kota kecil itu dalam tanda petik gampang. Kalau untuk mencari pekerjaan. Tapi saya memilih untuk tidak memiliki pekerjaan dan istri juga keluar dari kepala cabang. Jadi kita benar-benar dari nol. Dari sebuah garasi, kalau Apple ini dari garasi juga kali ya. Apple dari garasi, kami dari garasi juga. Dari garasi yang rumahnya ya rumah tipe P327 atau 36 ya. Sangat sederhana sekali dan orang nggak tahu ini toko apa gitu loh. Bertahan Cuma berapa satu lama? pieces. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun dan kita nyaman. Dan waktu itu kan mungkin pernah nyaman. mendengar juga kita mengadakan ini dari sebuah perjuangan itu program parenting PSPA Ya. namanya, program sekolah penguasaan anak. Ya. Dan waktu itu Kita pertama kali ketemu ya, itu. waktu itu adalah orang kan memandang ya, mohon maaf yang sebagian besar orang di luar itu memandang remeh ya. Kemudian apa parentingan di Jambi nggak laku karena waktu itu memang tidak ada orang Karena yang itu keren banget ya. ya orang nggak aware ya, nggak apa sih parenting mahal lagi gitu kan. Tapi kami perjuangkan dengan istri 6 bulan itu jungkir balik dan acaranya sukses 2 kali ya, 2 tahun berturut-turut, 2 tahun berturut-turut acara sukses, tapi kami nggak pegang uang. Yang kami dapatkan waktu itu adalah mentalnya, muka badaknya, pantang menyerahnya. Itu yang kami dapatkan dan itu untuk membangun Jakos yang akhirnya kita pindah yang rumah di sebelah sana, 4 rumah dari sini. Oh, jadi dulu sebelum Setelah dari situ kan ke sini. Nah, dari sinilah mamut ledakan dari Jakos baru 2010 tuh. Dari 28 2010. Nah, baru kita ke sini. Nah, itu yang proses singkatnya kenapa bisa dilihat sahabat sekalian Jakos seperti sekarang ini. Tapi prosesnya memang darah-darah juga. dan berkembang ya, kayaknya bukan cuma baju, Ya. makanan, tapi juga Batik di macam-macam, mungkin kami pernah ada wisata edukasi juga. Sebagai ini ya sekarang itu Saya diamankan Ketua Komite Ekonomi Kreatif Provinsi iya dengan itu. SK Gubernur Jambi. Jadi mewadahi wadah besar dari para komunitas asosiasi seluruh provinsi Jambi ekonomi kreatif. Karena ada 17 subsektor. Nah ini subsektornya fashion dan kriya sama kuliner. Kan subsektor banyak, ada animasi, ada seni pertunjukan, seni musik, aplikasi dan sebagainya. Kalau Itu sih. menulisnya dulu kayaknya Ya menulis, jadi dari basicnya Jakos ini misal kayak ada seperti ini kan dari kita, saya basicnya penulis, saya berpikir gitu kan, Jakos itu lahir dengan sebuah desain ini dari seni tulis dengan seni grafis. Jadi gimana menjual Jambinya tuh dengan sesuatu yang apa namanya ada ceritanya, storytellingnya. Seperti ini misalnya. Nah, apa di sini ya seperti gitu ini Bu ya. Ini kenapa sih lahirnya Jambi bertabur simpang? Ini sebenarnya dari ide ketika ke Jakarta lihat Jakarta Big Sale. Jambi bertabur simpang kenapa? Oh simpang di Jambi banyak. Nah ketika ada ide tadi simpang di Jambi banyak, dia bukan destinasi tapi menjadi nilai jual. Iya. Kalau dilihat simpang kawan ada apa? Enggak, kita nggak jual itunya, tapi dari ceritanya. Nah ini contoh bagaimana kita meng-create sebuah motif itu lahir berbeda. Nah kalau orang kan mungkin mohon maaf foto di Tugu Juang dijadikan apa misalnya gitu kan, dijadikan patung dan digambar. Kalau ini kan ada ceritanya. Ini ada ceritanya, ada storytellingnya. Jadi Itu ini berbeda Jakos desainnya dengan siapa? ya saya dengan tim lah ya. Karena kita basic penulis, ada juga yang grafis, jadi kita kolaborasi, diskusi ya. Jadi nggak sekedar kayak maaf mungkin yang kaos-kaos yang di luar yang dijual mungkin di pinggir jalan atau apa. Karena kan pasar kami menengah ya. Jadi dari sini dari kementerian, dari pejabat-pejabat kemarin dari Kejaksaan RI dari pusat, jadi anggota DPR, MPR, jadi macam-macam gitu kan. Dan mereka melihat dari bahannya, mereka udah tahu, mengenali. Jadi mereka udah bisa melihat bagaimana kaos yang berkualitas dengan mungkin yang
biasa-biasa aja. Dulu saya pernah nanya tuh, kenapa sih kalau mau cuma cari I love Jambi kan? Ya, gitu kan. ya itu sebenarnya Oh, pasaran. ternyata, Ya, iya, I love ternyata Jambi. Ini berkelas loh. Kita buat juga. Karena ini requestnya dari customer, tapi kita nggak terjebak dengan ini. Berapa orang sih yang suka ini? Nah akhirnya ketika kita edukasi, mereka akan melihat kayak misalnya kamus Jambipedia, kepunan, ngidam, ngota, bohong, nggak kate, nggak ada, lasa, imperatif. Hal-hal seperti ini kan mengundang. Nah kalau kita bilang Jambi destinasi wisata kota Jambi, apa yang mau dijual? Iya. Apa? Danau, oke danau. Terus Candi Moro Jambi bukan di kota Jambi. Iya. Jadi gimana Jakpres meng-create sosial, budaya, sejarah menjadi suatu nilai jual yang tinggi di mata masyarakat. Bahkan ini kan banyak pengunjung dari luar negeri juga. Iya. Begitu loh Bu. Masya Allah. Ini berarti memang betul-betul ya kita ketemu ya dengan sosok entrepreneur Ya semoga yang bisa luar biasa, menginspirasi nih yang bisa gitu loh. Iya, menginspirasi. mana tuh ada anak-anaknya, keluarganya bahwa memang ya kalimat kata pantang menyerah, apalagi ya kita harus bekerja di luar standar. Kalau orang sudah biasa ABC, kita kalau bisa sampai L, M, N dan sebagainya. Jadi memang kita upgrade. Jadi sekarang mindsetnya kita upgrade, kemudian secara tindakan juga kita upgrade. Ya bertemu dengan orang-orang yang juga vibes-nya positif gitu. Jadi ya toksik itu disingkirkan. Mas Ian nih satu lagi Ya. mungkin terakhir. Kalau bicara tentang kesuksesan biasanya kan yang dinilai orang itu adalah berapa sih omsetnya? Nah, kalau menurut Mas Ian bagaimana? Ya, itu ya wajar ya kita lihat dari ininya. Tapi kan ada titik cukup ya dalam hidup ini, ada titik cukup juga gitu kan. Memang ada keinginan misalnya membuka outlet lagi dan sebagainya. Cuman kan kemarin kan karena pandemi ya, karena pandemi kami dari 6 jadi tinggal 2 yang karyawan di luar kami gitu kan. Jadi kita memang benar menata nih. Lagi menata, setidaknya tuh cash flow-nya masih aman. Nanti setelah mungkin Bismillah 2024 sudah ada perbaikan, ya kita akan pikirkan lagi pengembangan atau menambah karyawan lagi dan lain sebagainya. Jadi saya pikir kebersyukuran kita dengan pandemi kan lihat bagaimana ada yang besar sekali tiba-tiba. Nah, alhamdulillah kami masih diberi kesempatan Allah bertahan, bersyukur, dan Jakpres ini usia baru 16 tahun. Baru ya, Jadi gitu kami ya. baru memulai untuk belajar lagi. Jadi saya pikir dengan kebersyukuran inilah Allah kasih limpahan rezeki juga. Karena marketing langitnya harus dimainkan juga ya impaknya kita, kemudian apa yang bisa kita kontribusi bagi orang lain. Seperti misal Bulingan nelpon, oh sekarang bisa nggak? Oh bisa, berarti memudahkan urusan orang lain gitu. Iya, Mana tahu kita dimudahkan urusannya Iya, kan? iya. Nah, itu salah satu jalan. Ya apa sih yang bisa kita lakukan gitu kan? Jadi tidak mempersulit orang lain. Dan tentu ya birrul walidain ya kita ke orang tua yang ada, yang tinggal, yang masih ada gitu. Jadi pasang ke sahabat semua ya banyak hal ya, sisi spiritualnya juga ayo, juga sisi dunianya juga ayo. Jadi harus imbang. Nah, itu ya teman-teman semuanya ini sebenarnya karena waktunya terbatas masih Iya. banyak sekali yang sebenarnya Iya besok ngobrol-ngobrol aja lagi di bisa sini. digali, Iya. ya, bisa menginspirasi banyak orang bahwa hidup itu sebenarnya bukan langsung jadi, Jek, gitu, iya. langsung jelek seperti Ya, ini. yang instan aja, mie instan harus diproses Harus juga kan. diproses Jadi tidak ada dulu, sesuatu ya. instan. Jadi Iya. jalani secara organik, pelan-pelan, insya Allah akan ada hasil gitu kan. Yang penting istiqomah itu tadi. Iya. Yang ini Bu, yang muda itu istirahat, yang berat itu istiqomah. Konsistensi. Iya, iya. Yang muda kan istirahat kan, atau yang berat itu istiqomah. Betul. Tuh itu aja. Iya. Udah banyak tuh ya. Terima kasih Mas Yan, ini Ya. kita todong tadi ya. Iya. Pokoknya sebentar saja Mas, kita minta waktunya Siap. untuk bagi-bagi pengalaman kepada teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi Ya. banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.